Jumat Agung kan, kalau kita mau katakan, kita kan mengingat satu momen peristiwa kira-kira 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi, menyerahkan nyawanya. Jadi, sebelum malam hari Jumat Agung, Yesus Kristus sudah mengadakan perjamuan. Jadi kalau ada yang melakukan perjamuan kudus besok, ya tidak apa-apa. Itu tradisi gereja, dan kalau hari Minggu ada buat perjamuan kudus juga tidak apa-apa. Kalau malam ini buat perjamuan kudus juga tidak apa-apa. Karena hari ini, besok, dan Minggu itu hari-hari di mana setelah peristiwa Kamis di waktu Yesus sebelum ditangkap dan disalibkan. Jadi itu hari-hari kapan Tuhan tidak mengatakan, ingatlah akan aku pada hari Kamis, ingatlah akan aku pada hari Jumat, ingatlah akan aku pada hari Sabtu, ingatlah akan aku hari Minggu. Tidak, ingatlah akan aku waktu kamu makan, waktu kamu minum. Berarti ini tidak menunjuk kepada hari, tapi menunjuk satu peristiwa. Kalau itu dilaksanakan makan dan minum di hari Jumat, di hari Kamis, di hari Minggu, itu tidak menjadi masalah. Bahkan ada yang seminggu sekali perjamuan kudus, yang pasti mengingat pribadi dan karya Yesus, bukan mengingat diri. Oh, saya sakit, mudah-mudahan dengan saya makan dan minum roti ini saya sembuh. Nggak ada itu ayat Alkitabnya menjelaskan itu, bahwa Yesus meminta kita untuk kalau makan dan minum akan sembuh dari penyakit, atau kita dapat rezeki, atau kita dapat posisi, atau dapat berkat. Tidak, kita makan menginum itu ingat Yesus. Apa sih yang Yesus lakukan waktu itu untuk saya? Menderita. Kalau mengingatnya penderitaan sebenarnya. Kerelaan mati, kerelaan melayani, jadi budak, dia dihamba, menanggung dosa. Ingat itu gitu. Nah, itu yang paling penting. Karena memang Isa Al-Masih itu beda dengan Yesus Kristus dalam pengertian bahwa istilah mungkin namanya bisa dimirip-miripkan, tapi latar belakangnya berbeda. Kalau Yesus Kristus itu jelas konstruksi berpikir Kristen. Tapi kalau bukan Yesus Kristus sebelumnya, yaitu Isa Al-Masih, itu bukan konstruksi Kristen. Sehingga banyak orang Kristen akhirnya memberikan dorongan supaya pemerintah menggantikannya dengan nama yang sebenarnya Yesus Kristus. Karena cerita Isa Al-Masih itu bukan dari konstruksi Alkitab, jadi kita tidak bisa terima sepenuhnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi orang mau mengatakan, kan sama, mirip. Iya, mirip bukan berarti sama gitu. Sama seperti uang palsu sama uang asli. Ya uang palsu ya palsu, uang asli ya asli, mirip-mirip ya mirip-mirip, tapi tidak sama. Tidak bisa kita sama-samakan begitu. Nah, ya saya mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan ruang untuk yang minoritas ini betul-betul ingin menunjukkan bahwa ya kami seperti ini. Itu sebabnya saya tidak setuju dan sangat tidak setuju kalau kita disebut orang Nasrani, karena Nasrani itu satu mazhab, satu sekte di daerah Nazaret yang belum tentu disebut orang Kristen. Bisa jadi orang Yahudi, bisa jadi orang yang memang tinggal di Nazaret itu. Jadi kita tidak mau disebut orang Nasrani, kita orang Kristen dari Indonesia misalnya, dari suku mana gitu. Jadi beda. Nasrani itu orang Nazaret di tanah Kanan. Kita nggak lahir dari Nazaret, kita orang Kristen gitu. Jadi mesti berani kita mengungkapkan yang sebenarnya di hati diri kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi salut kepada pemerintah yang mau mengubah kalender di negeri kita. Biarlah Tuhan memberkati pemerintah kita supaya takut akan Tuhan dan rakyat disejahterakan. Jangan lupa itu tugas pemerintah, mensejahterakan rakyat. Jangan dibuat rakyat susah melulu ya. Susah ngurusin hal-hal yang nggak perlu, nggak penting. Coba lihat rakyat susah, sekolah juga susah, ya cari pekerjaan banyak, tingkat pengangguran makin tinggi, bayar pajak makin tinggi, sementara pendapatan penghasilan makin kurang. Kasihan rakyat. Ya, yang kaya makin kaya, yang susah makin lama. Jadi pemerintah harus menegakkan keadilan dan mensejahterakan rakyat.